Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam negeri hingga ke luar negeri. Kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Demi Allah Rasulullah, saya tidak akan membiarkan orang yang baik dizolimi oleh orang-orang yang jahat. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Demi Allah Rasulullah, saya tidak akan membiarkan orang baik dijahati lagi oleh orang-orang yang jahat. Mau ulama jahat, ustadz jahat, kiai jahat, habaib jahat, wakil gubernur jahat, menjahati orang yang baik, saya akan lawan. Denny Siregar ini orang yang baik, selalu mengungkapkan fakta, mengungkapkan kebenaran, mencerdaskan rakyat, mencerdaskan umat. Terhadap semua gibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang khilafah, pendukung bendera hitam putih, bendera teroris, bendera pemberontak yang sukanya bikin ribet dan bikin ribut. Saya kira hidup itu harus sesuai dengan syariat, hidup itu sesuai aturan. Barang siapa yang melanggar aturan syariat hukum ya harus bertanggung jawab, baik secara sosial maupun hukum. Saya kira hidup harus adil. Sementara iklim, yang namanya la ilaha illallah kan itu sebagai lambang ketauhidan. Seseorang disebut orang beriman ataupun tidak kan tergantung ketauhidannya. Inti dari tauhid adalah la ilaha illallah, la mauzuda illallah, la ma'buda, la matluba, la maksuda illallah. Itu inti dari tauhid. Sementara tulisan itu merupakan gambaran, kan? Oleh karena itu saya tidak sependapat orang yang memakai la ilaha illallah itu sebagai contoh teroris. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يصف هذه الحالة التي نحن فيها: من جاهد أو قاتل تحت راية عمية فقتل فقتلته جاهلية. ما الراية العمية؟ هي تلك القيادة التي لا تعلم أصحابها ولا تعلم الغاية منها ولا تعلم النهاية التي توردك إليها. هذه هي الراية العمية. رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن هذه الفتن ووصفها، بل وصف هذا الذي مررنا به بأدق وصف. ثم إنه أمر حتم بالابتعاد عنه. Kita kadang-kadang heran terhadap pemerintah. Dibuat Densus 88 untuk memberantas teroris. Kita setuju, tapi ideologinya, ajaran yang membuat teroris harus ditumpas di Indonesia. Harus diberhentikan. Orang 2, 3, 4 ditangkap selesai, tapi pondoknya mengeluarkan 2.000 orang, 4.000 orang yang akan membuat kacau negara ini. Gak bisa demikian. Kalau Anda mau ingin memberantas teroris, tutup pondok-pondok yang mengajarkan kebencian terhadap umat Islam. Gak bisa, saudara. Karena itu ayo kita umat Islam bersatu. Ayo kita umat Islam bersatu. Kita adalah orang yang sama. Ayyuhal habaib, ayyuhal masyayikh, ajdadukum adalah fi shaffin wahid. Satu shaf bersama kita. Kita semuanya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Lah kita ikut Saudi, wala kita ikut Iran, tapi kita ikut ajdaduna yang ada di Hadramut fi shaffin wahid, ahlus sunnah wal. Wahai teman,
Ingatkah pesan bahwa kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir? Kita harus angkat topi pada kelompok pendukung khilafah itu yang solid dan militan. Tujuan mereka cuma satu, bagaimana menghancurkan demokrasi dengan menumpang demokrasi. Hanya itu. Yang lain, termasuk siapa presidennya, mereka tidak peduli. Hancurkan Indonesia dulu dan bangun puing-puing khilafah di atasnya. Lalu salahkah kalau kami terpanggil untuk duduk bersama, menyatukan pikiran dan pandangan supaya tidak terpecah? Merapatkan barisan supaya tidak mudah dibelah. Itu yang kami lakukan. Karena untuk melawan kejahatan yang terorganisir, kebaikan harus bisa juga mengorganisasi dirinya. Lihat sekarang, kami tetap bersatu dan satu pandangan. Apakah kami penjilat Jokowi dan fanatik sehingga tidak berani mengkritiknya? Catat. Ini bukan tentang Jokowi. Ini semua adalah tentang NKRI. Jokowi hanyalah simbol bagi kami. Karena ia pemimpin yang benar yang harus dikawal sampai selesai ia menjabat nanti. Kalian tahu, kalau kelompok khilafah sudah membangun jaringannya di semua lini selama 40 tahun lamanya. Mereka ada di kementerian, di BUMN, di KPK, di banyak universitas, bahkan sampai ke sekolah dasar. Mereka membangun sel-sel tidur yang akan mereka aktifkan ketika momentum mereka dapat. Dan inilah momentum mereka. Mereka akan mencoba menggagalkan pelantikan Jokowi. Karena mereka tahu bahwa 5 tahun ke depan Jokowi akan bekerja tanpa beban. Kalian kira musuhnya Jokowi kecil? Besar, sangat besar. Dari mana-mana, dari luar dan dari dalam istana. Dan kalian hanya sibuk ingin mengkritiknya tanpa pernah mau berpikir lebih besar akan apa yang terjadi seandainya Jokowi sudah tidak ada. Jokowi memang bukan manusia sempurna, tetapi untuk saat ini dialah yang terbaik yang diturunkan Tuhan buat negeri kita. Kita nggak perlu memikirkan negara sekeras dia berpikir, kita cukup mengawalnya sampai masa dia berakhir. Dan sekali lagi, apa yang saya lakukan dan beberapa teman yang satu pandangan bukan untuk Jokowi, tetapi menjaga ruang media sosial dari propaganda jahat para kadal gurun pendukung khilafah. Jangan lemah dan termakan oleh propaganda mereka. Kita bergandengan tangan menjaga negeri ini. Bukan buat kita, tetapi buat anak dan cucu kita. Saya bersama Jokowi. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Semoga Ridwan Kamil dan UU mendengarkan video ini. Bendera yang dipakai oleh anak-anak tersebut, oleh santri tersebut, yang diagung-agungkan oleh pesantren tersebut, adalah bendera teroris, Mas Bro. Itu bendera hitam putih yang bertuliskan tauhid, sudah menghancurkan Palestina. Ketika bendera itu dikibarkan, Anda lihat sendiri, negara Palestina hancur berantakan, hancur lebur. Bendera itu pula yang sudah menghancurkan Suriah, ketika bendera tersebut dikibarkan oleh orang-orang khilafah, Hizbut Tahrir. Nasib negara Suriah kini berada dalam perang saudara. Bendera itu pula yang menghancurkan negara-negara di Timur Tengah. Saya kira wajar seorang Denny Serigar memberikan sebuah kritikan, memberikan sebuah himbauan, memberikan sebuah warning. Karena merasa bertanggung jawab untuk menjaga NKRI ini yang sudah 74 tahun lebih merdeka, utuh, kokoh, kuat. Ketika bendera tersebut dikibar-kibarkan oleh orang-orang Hizbut Tahrir Indonesia yang merupakan organisasi yang sudah nyata-nyata ingin mengganti NKRI, ingin mengganti Pancasila, akan membuat NKRI ini hancur lebur, maka wajar Denny Serigar merasa khawatir menginformasikan agar rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke waspada. Kita semua tahu, Mas, orang yang tukang gibah itu orang-orang yang memakai tali ikat tauhid, yang mengibarkan bendera-bendera tauhid, tetapi hati mereka tidak tauhid, lisan mereka tidak tauhid, pemikiran mereka tidak tauhid, perbuatan mereka tidak tauhid, malah menginjak-injak tauhid yang mereka agung-agungkan tersebut. Tukang fitnah itu orang-orang yang berbendera tauhid. Tebar hoax, tukang hoax itu orang-orang yang suka kibar-kibarkan bendera tauhid. Tukang makar
pun, yang suka demo berjilid-jilid pun orang-orang yang mengibar-ngibarkan bendera tauhid. Bahkan kemarin dalam sebuah tablik akbar FPI menyebut Jokowi dengan kata-kata mohon maaf anjing. Itu pun orang-orang yang berbendera tauhid. Jadi wajar jika kita semua orang Indonesia, tidak hanya Denny Siregar, menganggap bahwa bendera tauhid tersebut adalah bendera yang dijadikan alat untuk makar, untuk bikin keributan, untuk bikin hoax, untuk bikin fitnah, untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Karakter dan sifat-sifatnya sama dengan para pemberontak di Suriah, di Palestina, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Gak usah membela hai Ridwan Kamil, gak usah membela hai Uus. Udah jelas kok itu bendera pemberontak. Bendera ISIS juga bertuliskan tauhid. Tetapi apa yang ISIS lakukan? Menghancurkan negara-negara Islam yang ada di Timur Tengah. Orang yang mengibarkan bendera tersebut sama dengan ISIS. Jadi saya aneh kalau Ridwan Kamil dan UU mendukung orang-orang yang mendukung ISIS. Apa kalian lupa? Apa kalian lupa bahwa kalian menjabat itu didukung oleh orang-orang yang pro NKRI? Kalian tidak akan terpilih menjadi gubernur, menjadi wakil gubernur jika tidak didukung oleh orang-orang yang pro NKRI, yang benar-benar kami militan bertahun-tahun berperang dengan orang-orang yang mengibarkan bendera hitam putih. Apakah kalian lupa kasus Ahok? Bagaimana orang-orang yang mengibarkan bendera hitam putih tersebut tebar fitnah yang sangat kejam. Bahkan sekarang orang-orang yang mengibarkan bendera hitam putih tersebut dengan terang-terangan ingin mengganti NKRI, ingin mengganti Pancasila, dan bahkan sekarang mereka sok-sokan bela Pancasila. Ini bendera pemberontak, Mas. Gak usah dibela. Gak usah bawa ilmu-ilmu tauhid. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Cukup dengan melihat tanda-tanda yang sudah mereka lakukan. Rekam jejak yang sudah mereka lakukan. Ternyata orang-orang yang mengibarkan bendera tauhid itu hatinya lebih iblis daripada iblis. Lebih setan daripada setan. Lebih binatang daripada binatang. Orang-orang yang mengibarkan bendera-bendera tauhid selama ini, 5 tahun terakhir ini, pemikirannya lebih iblis daripada iblis. Lisannya lebih iblis daripada iblis, hatinya lebih iblis daripada iblis, bahkan perbuatannya pun lebih iblis daripada iblis. Lisannya, perbuatan lebih binatang daripada binatang, lebih setan daripada setan, lebih iblis daripada iblis. Tebar ghibah, fitnah, hate, tebar kebencian, tebar kebohongan. Tauhid di sebelah mananya, Mas Bro? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jika mereka benar-benar orang-orang yang bertauhid, bangga dengan kalimat-kalimat tauhid, seharusnya mereka tidak tebar ghibah, fitnah, hate, tebar kebencian, tebar kebohongan, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau mau jujur, nggak ada kasus pidana dari tulisan Denny Siregar itu. Kok bisa tidak disebutkan foto ini dari mana, dari pesantren mana? Kalau foto sudah you upload di internet, berarti itu sudah milik bersama. Kecuali ente tulis di pinggirnya pesantren anu, baru itu namanya pencemaran nama baik. Ini fotonya sudah milik bersama, berseliweran di medsos. Sebelah mana tindak pidananya? Bagian bertuliskan di sananya ini hanya ilustrasi. Bodoh kalau kalian memaksakan kasus ini ke pengadilan. Bego kalau kalian memaksakan kasus ini ke pengadilan. Tidak ada pencemaran nama baik. Yang ada kesannya itu adalah orang-orang khilafah ini sedang mencari kesalahan-kesalahan. Karena Denny Siregar adalah orang yang sangat cerdas, jenius, mengungkap fakta apa-apa yang sudah terjadi di negara ini. Terutama orang-orang khilafah yang memang benar-benar ingin mengganti sistem. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, saatnya kita semua bersatu. Jangan pernah biarkan terjadi penistaan terhadap orang yang baik. Cukup Ahok saja, karena kita dulu dibuat terkejut. Jangan ada Ahok yang kedua. Saatnya kita bertempur sampai mati. Saatnya kita lawan anjing-anjing khilafah yang memang terus menggonggong dan menggonggong. Dari semenjak 2014 hingga saat ini. 30 takut. Mereka bukan orang-orang Islam. Mereka cuma orang-orang yang mengaku Islam. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ini kata Allah. Banyak orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Imannya cuma topeng, tauhidnya cuma topeng, tauhidnya cuma sebatas di bendera, cuma sebatas diikat kepala. Tauhid itu seharusnya di dalam hati, di dalam pemikiran, di dalam lisan, di dalam perbuatan. Jikalau andai kata umpama misalnya ibarat seperti contohnya, tauhid ini adalah emas. Maka emas itu biasanya
adanya di dalam tanah yang paling dalam. Tidak ada emas yang ada di permukaan tanah. Itu bukan emas, tapi tai kambing, tai gajah, tai kebo. Jadi orang-orang yang bertauhid cuma sebatas bendera, cuma sebatas ikat kepala. Tauhid mereka seperti tai kambing, tai kebo, tai onta, tai bebek, tai domba. Makanya kelakuannya dia kayak binatang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Eksploitasi anak dalam suatu demo. Ini sebuah kejahatan yang nyata, Mas. Bagaimana mungkin anak yang suci ini, yang tidak tahu apa-apa ini, diajarkan kebencian, diajarkan fitnah, diajarkan hoax. Betul kata Denny Siregar, mau jadi apa negara ini ke depannya? Jika anak kecil saja sudah dikotori dengan hal-hal yang kotor. Inilah yang disebut the cell of terrorist. Anda tahu sendiri bagaimana orator-orator demo yang mengibarkan bendera hitam putih, oratornya, ucapannya begitu kotor, begitu busuk, begitu penuh kebencian, begitu penuh fitnah, begitu penuh hoax. Didengarkan oleh anak-anak. Akan jadi apa anak ini ke depan? Suatu kritikan yang sangat wajar. Murni, intelektual, cerdas, dan berani. Makanya kepada pesantren yang bersangkutan ente jangan lebay, Mas. Saya tantang debat. Masalah khilafah. Tauhid itu bukan di bendera. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sikirkan tauhid itu dapat duduk berdiri maupun berbaring. Sehingga hati kalian, lisan kalian, pemikiran kalian, perbuatan kalian bertauhid. Takut sama Allah. Orang-orang yang bertauhid itu orang-orang yang takut sama Allah. Sehingga dia mendapat level takwa, takut dan waspada. Itu orang-orang yang bertauhid. Takut akan balasan Allah, takut akan murka Allah. Bukan orang-orang yang sudah punya ilmu Islam, tetapi kelakuannya lebih binatang daripada binatang, lebih setan daripada setan, lebih iblis daripada iblis. Itu bukan orang-orang bertauhid, tapi orang-orang yang bertaucok. Empe busuk, manusia-manusia busuk. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Saya ketawa saja. Wajar, Mas. Kalau Jawa Barat akhir-akhir ini menjadi sarang-sarang khilafah, sarang-sarang pengibar bendera hitam dan putih. Karena sejarahnya pun ada, Mas Bro. DITI itu menjadikan Jawa Barat ini sarang bendera hitam dan putih. DITI itu pemberontak di zaman Orde Lama. Benderanya hitam dan putih. Kalau dulu di zaman Orde Lama dibasmi, kenapa sekarang di zaman reformasi mereka tidak dibasmi? Oleh karena itu kepada rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, lintas agama, lintas suku, lintas ras, lintas golongan, satukan kekuatan, kita hancurkan para pemberontak negara yang memang sudah nyata ingin mengganti Pancasila, UUD 1945, undang-undang yang sudah berlaku. Semua sistem yang sudah berlaku di negara ini selama bertahun-tahun. Kita hancurkan mereka, kita lawan mereka dengan kecerdasan intelektual, gak perlu emosi. Mulai sekarang gak usah viralkan video-video orang khilafah, video-video para pembenci pemerintah. Tapi ente viralkan video-video yang pro NKRI. Sehingga mereka, kalau tidak viral, tidak punya uang, tidak punya tenaga, emas nanti hancur sendiri. Pendukung NKRI masih banyak, Mas. Ayo dukung video-video yang pro NKRI. Abaikan semua video-video orang-orang yang berbendera hitam. Gak usah dengar lagi video si Tengku Zulkarnain. Gak usah dengar lagi video si Maher. Gak usah dengan video UAS, gak usah, mereka blok khilafah. Orang hati FPI, PKS, abaikan. Kalau mereka berdemo ada berita-berita, link-link, abaikan. Mulai sekarang kita fokus, dukung Jokowi. Jika ada yang ingin menghancurkan Jokowi, kita lawan. Dukung Denny Siregar, jika ada yang ingin menghancurkan Denny Siregar, kita lawan. Karena orang baik, itu dijaga oleh Allah. Orang yang membenci orang yang baik, berarti mereka adalah penjahat. Dan orang-orang yang mengibarkan bendera hitam putih ini, mayoritas adalah membenci Jokowi, membenci Denny Siregar, membenci NKRI. Mereka ini penjahat. Sudah waktunya. Mereka dihancurkan sehancur-hancurnya. Mereka dibasmi sebasmi-basmi. Kita hanguskan mereka seperti hangusnya PKI di negeri ini. Saya siap mempertaruhkan nyawa dan ilmu saya. Kalian siap pertaruhkan harta kalian. Beri saya pedang.